Sekarang kita lanjut ke media pertumbuhan mikrob. Pengalaman pertama masuk lab mikro pada mata kuliah mikrobiologi ya, ada praktikum mikrobiologi. Jadi sudah tahu mengenai jenis-jenis media. Jadi media adalah larutan nutrien yang digunakan untuk pertumbuhan mikrob di laboratorium ya. Mungkin Ibu perlu menjelaskan sedikit ini mengenai jenis-jenis media, media padat, media semi padat, dan media cair. Mengapa ada media padat, ada media semi padat, dan media cair? Nah, ini tergantung dari jumlah agar yang ditambahkan, agar-agar ya, jumlah agar yang ditambahkan pada media. Kalau kita ingin media, kita membuat media padat, agarnya ditambahkan 15. Kemudian media semi padat, setengahnya, media cair ya tidak ada penambahan agar. Misalnya kalau ini artinya apa? Ditambahkan 15%. Misalnya kalau kita ingin membuat media nutrien agar ya. Dalam 1 liter Na kita perlukan agar. Agar itu 15%, 15 gram. Oke. Kemudian kalau media semi padat dalam 1 liternya itu kita tambahkan 7,5 gram. Nah, kira-kira seperti itu. Media padat kalian sudah pernah lihat dan buat. Media cair disebutnya NB ya. Tidak ditambahkan agar. Disebutnya NB. Peruntukannya macam-macam. Kalau NB dan Na barangkali sudah dikerjakan di lab ya pada saat praktikum. Nah, untuk yang semi padat, untuk uji motilitas, untuk melihat apakah mikrob kita itu motil atau tidak. Jadi, misalnya ini media NB semi padat. Kita punya kultur mikrob dalam bentuk bakteri lah, dalam bentuk agar miring. Sini kita ambil dengan menggunakan ose, ambil di sini sedikit saja, kemudian kita tusukkan secara vertikal ke media sini, media semi padat. Inkubasi selama 24 jam atau lebih. Nanti kita akan melihat jejak pergerakan mikrob pada media semi padat ini. Misalnya kalau bakteri kita bersifat motil, maka dia ada jejaknya di sini. Nah, kelihatan. Dia akan seperti ini pertumbuhannya, menyimpang, ada jejaknya pada bekas tusukan yang kita tusuk sini. Kemudian mengenai jenis media yang lainnya, defined media dan non-defined media. Defined media adalah media-media yang jumlah dan jenis komponen organik atau anorganiknya diketahui dengan jelas. Ya. Ini contohnya nih, defined media yang sebelah kiri. Kalau yang non-defined adalah media yang tersusun dari komponen organik yang bersifat kompleks. Kalau yang defined ini sudah karuan. K2HPO4 jumlahnya 7 gram. KH2PO4 glukosa, trace element, dan water distillation ini jumlahnya sekian. Ini sudah defined. Tetapi kalau yang non-defined atau masih dalam kategori media yang kompleks, contohnya ini. Ya, karena ada kandungan yeast extract atau ekstrak yeast. Slide selanjutnya, media-media yang dipergunakan untuk menyeleksi atau untuk membedakan pertumbuhan satu kelompok mikrob dengan mikrob yang lainnya. Ini sudah ya di kuliah mikrobiologi, kita lewatkan saja. Jadi ada brilliant green agar, kemudian eosin methylene blue atau EMB,
McConkie, dan TSIA. Penjelasannya nanti kalian baca sendiri. Lanjut dengan media alami dan media sintetik. Ini sudah jelas. Media alami adalah media yang bahan-bahannya itu diperoleh dari sumber-sumber alam. Contohnya apa? Kalian masih ingat pada saat membuat media PDA dengan merebus-rebus kentang? Nah, itu termasuk media alami, dia kentang itu untuk pertumbuhan jamur. Kalau media sintetik, media yang disiapkan di lab dari material yang sudah dipilih atau ditentukan jenis dan jumlahnya. Misalnya PDA komposisinya apa saja. Na komposisinya sudah tertentu sekian gram. Nah, untuk mempelajari apa saja media-media yang cocok untuk mikrob atau kelompok mikrob tertentu, ini sudah ada panduannya, ada buku media untuk mikrobiologi lingkungan, bisa kalian download nanti. Ada yang free-nya di internet. Berkaitan dengan media dan pertumbuhan mikrob, ya. Kalian harus ingat, kalau kita ingin menumbuhkan mikrob pada satu media, lama-lama kita amati, kita buat kurva pertumbuhannya, maka kurva pertumbuhannya itu akan ada polanya. Ini waktu, ini jumlah sel, ya, atau jumlah koloni. Seiring dengan waktu, maka jumlah koloni akan semakin banyak, bahkan nanti akan berkurang. Kalian harus ingat lagi kurva pertumbuhan yang seperti ini. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah kurva pertumbuhan alami, di mana ada beberapa fase. Ini fase apa? Ini fase apa? Dari sini fase apa namanya? Dari sini ini fase apa? Ini fase apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian jelaskan ya. Mengapa ada fase 1? Mengapa berubah naik seperti ini pada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya? Apa yang terjadi ketika ini naik, dan ini sangat tajam kenaikannya? Di sini apa yang terjadi? Kemudian jumlah sel menurun pada yang nomor 5 ini, apa yang terjadi? Itu kalian review lagi materi kuliah mikrobiologi. Oke, demikian dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.